Misteri Yoni Gerbang Semesta dalam ajaran Jawa kuno. Seseorang yang memiliki keinginan menekan keinginan adalah hidup dalam kebohongan. Berlindunglah pada Yoni, seorang wanita terhormat. Dia harus membuatnya mengisap lotusnya dan menunjukkan kesenangannya, menghirup aromanya. Dia harus masuk dengan lidahnya, mencari sekret merah putih. Kemudian dia harus berkata kepadanya, "Makanlah esensiku, minum air pelepasan. Wahai anakku, jadilah hamba sekaligus ayah dan kekasih." Ini adalah makanan terbaik, dimakan oleh semua Buddha. Wanita adalah surga, wanita adalah dharma kebenaran, dan wanita adalah sakramen tertinggi. Perempuan adalah Buddha, perempuan adalah sangha atau komunitas, dan wanita adalah kesempurnaan kebijaksanaan. Pria itu melihat wanita itu sebagai dewi, wanita itu melihat pria itu sebagai dewa. Dengan bergabung dengan tongkat berlian dan lotus, mereka harus saling berkorban. Tidak ada ibadah selain ini. Berciuman dan berpelukan, dia harus selalu memuja lingga Yoni secara fisik jika dia bisa, atau secara mental dan verbal jika dia tidak bisa. Peminat yang memuaskan, saya menyenangkan, pencapaian tertinggi. Saya identik dengan tubuh semua wanita dan tidak ada cara saya bisa disembah kecuali dengan menyembah wanita. Memvisualisasikan bahwa dia sepenuhnya perwujudan saya, dia harus bercinta dengan wanita itu. Karena menyatukan Vajra atau Lingga dan Padma atau Yoni, saya akan memberikan pencerahan. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan kebudayaan harus mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan. Meninggalkan objek-objek indera berarti menyiksa diri sendiri dengan asketisme. Jangan lakukan itu. Ketika Anda melihat bentuk, lihat. Demikian pula mendengarkan suara, menghirup aroma, rasakan rasa yang enak. Rasakan tekstur, gunakan objek panca indera. Anda akan segera mencapai kebudayaan tertinggi. Terus-menerus berlindung di kakiku, sayangku. Bersikaplah ramah, terkasih, dan beri saya kesenangan dengan lingga Anda. Lihatlah Yoni saya yang berkelopak 3, bagian tengahnya dihiasi dengan benang sari. Ini adalah surga Buddha, dihiasi dengan Buddha merah. Seorang ibu kosmik yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan pada yang bergairah. Meninggalkan semua pemikiran konseptual dan bersatu dengan bentuk berbaring saya. Letakkan kakiku di atas bahumu dan lihat aku dari atas ke bawah. Buat lingga yang sepenuhnya terbangun memasuki lubang di tengah Yoni, bergerak 100.000 kali dalam teratai 3 kelopak daging bengkak saya. Pria harus mempraktekkan pengabdian kepada wanita sampai mereka sepenuhnya menyadari esensi pencerahan. Yoni diterjemahkan dari bahasa Sanskerta sebagai candi suci, dan itu mengacu pada alat kelamin wanita atau vulva. Ini adalah tempat dari mana semua kehidupan berasal. Ini adalah gerbang kosmik, tempat kita semua datang ke sini.
Ini adalah bagian paling feminim dari tubuh kita, yang paling reseptif, paling sensitif. Jadi jika kita ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan feminim, yoni adalah tempat di mana kita harus memulai. Yoni yang secara harfiah berarti rahim, dan vagina lebih dari sekedar organ reproduksi seksual dalam ajaran Tantra, tetapi pintu gerbang ke rahim. Tantra mengakui pentingnya feminim dalam semua ritualnya sebagai dewi yang hidup, dengan memuja yoni atau pemujaan rahim berarti memuja 10 Mahavidya. Ajaran yoni tantra sangat ideal untuk single maupun pasangan, baik itu pasangan menikah atau tidak, atau untuk wanita yang ingin memahami kekuatan batin mereka yang sebenarnya dan tempat mereka yang sebenarnya di alam semesta. Rahim juga dikenal sebagai cawan suci. Dengan berhasil memuja yoni, satu menjadi putra Kalika dan terkenal. Dewi berada di dasar yoni adalah 1. Naga Nandini ada di yoni 2 kali. 3. Dewi Tara berada di cakra yoni, dan 4. Cinamasta di rambut. 5. Bagelamuki. 6. Matangi Dewi berada di tepi yoni. 7. Mahalaksmi. 8. Sodosi Tripura dan 9. Buaneswari berada di dalam yoni. Dengan memuja yoni, seseorang tentu memuja kekuatan sakti dengan penuh energi. Dalam Tantra Yoga, yoni lebih dari sekedar vagina. Secara harfiah berarti rahim atau jalan ilahi atau tempat lahir. Jadi kandungan lebih sebagai alam dan tempat lahir ciptaan atau pura suci. Dalam Tantra, vagina adalah bagian suci dari tubuh wanita yang diperlakukan dengan hati-hati dan hormat, bahkan dipuja. Pijat yoni atau tekanan fisik pada vagina adalah bentuk keintiman sensual yang membangun kepercayaan di antara pasangan seksual. Dikatakan penting untuk menciptakan ruang bagi wanita penerima di mana untuk bersantai, dari mana dia dapat lebih mudah memasuki keadaan gairah tinggi dan mengalami kesenangan fisik untuk melanjutkan ke kesenangan spiritual. Pasangan laki-laki, si pemberi, juga merasakan nikmatnya memberi kenikmatan dan menyaksikan momen spesial tersebut. Itu mengikat mereka secara emosional dan spiritual. Jadi yoni bukan sekedar titik kesenangan, tetapi ditafsirkan secara luas dalam konteks profan dan spiritual. Pada titik tertentu, yoni adalah asal mula kebahagiaan, dan dengan demikian dianggap sebagai simbol dari sakti dan prakarti. Ada banyak contoh linguistik dalam saktisme juga. Kali dikaitkan dengan yoni, dia adalah permaisuri penghisap darah Dewa Siwa. Akar tamil pedesaan yang setara dengan yoni berasal dari Pundarika, lotus yang merupakan simbol kemurnian. Kata untuk darah, haid, utiram tidak memiliki konotasi najis, karena itu juga merupakan kata untuk kehidupan yang memberi darah. Yoni puja adalah ibadah par excellence, dengan menghilangkan setiap puja lainnya menjadi tidak berguna. Untuk yoga, saat ini bagian tubuh sakti yang dipuja adalah yoni. Dengan demikian, Devi dipuja hanya berkaitan dengan yoninya. Selama lebih dari 6.000 tahun,
Jalur tantra tertua ini tersembunyi dan hilang. Jalan ini bahkan melampaui pengetahuan tentang Sivalingam yang merupakan ikon utama Sivaisme. Yoni adalah sebagai candi di mana esensi ilahi perempuan atau jiwanya dapat disembah. Yoni adalah pintu gerbang di mana kita dapat bergabung dengan pasangan seksual kita untuk mengalami kesatuan dengan esensi Tuhan atau esensi Dewi. Sivalingam memiliki prinsip-prinsip kosmik. Dalam Tantra, Siva melambangkan kesadaran dan Sakti melambangkan energi atau prinsip di balik alam semesta yang terwujud. Mereka adalah pasangan kosmik yang bersatu tak terpisahkan sebagai Brahman yang mutlak. Mereka juga mewakili esensi dari setiap manusia. Siwa adalah anggota ketiga dari Trimurti, Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang perusak. Basis Sivalingam adalah Yoni dengan Brahma, Wisnu dan Siwa di dalamnya. Ini adalah representasi yang jelas dari kekuatan sakti. Dia disebut Adi Para Sakti, adalah pencipta semua, para dewa dan manusia, dan ketiga dunia. Sampai saat ini, kebanyakan wanita Hindu tidak mengakui bahwa Brahma dan Wisnu bersemayam di dalam yoninya. Mereka hanya melihat lingam Siwa terbuka, hanya sedikit yang mempertanyakan arti sebenarnya dari simbol tersebut. Bagi kebanyakan orang, berdoa kepada Siwalingam berarti berdoa kepada Dewa Siwa. Mereka yang tahu tidak membicarakannya. Kecantikan wanita melibatkan keindahan hati seorang wanita dan yoni sebagai satu. Misa kudus vagina atau bunde dapat dilakukan dengan menggunakan yantra, representasi simbolis dari vulva atau bentuk wanita asli. Puja bunde yang dilakukan menggunakan yantra tidak menghasilkan efek yang sama seperti puja yoni yang dilakukan menggunakan vagina manusia asli. Yoni puja dan lingga puja, pemujaan alat kelamin, berlangsung di sekolah yoga tantra. Hal ini terjadi dalam bentuk persembahan bunga atau makanan ke organ seks pria atau wanita yang masih hidup, patung dewa, atau patung sederhana yang melambangkan yoni atau vulva, atau lingga, atau penis. Pemujaan upacara tantra alat kelamin perempuan disebut yoni puja. Yoni yang misterius dan tersembunyi itu lembut, menerima dan merangkul, dan merupakan bagian paling feminim dari seorang wanita. Dalam tantra, yoni seorang wanita tidak hanya dilihat sebagai erotis tetapi juga magis. Kebijaksanaan besar dan potensi penyembuhan dapat ditemukan di yoni, kata Sansekerta untuk tempat suci. Tantra memandang kekuatan itu sebagai sumber dari semua tindakan kreatif. Tidak seperti tradisi barat, Tantra tidak memandang seksualitas perempuan sebagai sesuatu yang pasti. Sebaliknya, mereka menganggap orgasme wanita sebagai prinsip kosmik yang memberi energi. Yoni mewujudkan seluruh sistem genital wanita, rahim, vagina, vulva. Menggunakan kata yoni memberikan kesempatan untuk merebut kembali kesucian dan kekuatan seksualitas dewi perempuan kita. Yoni seorang wanita telah dipuja di seluruh dunia. Namun di India,
Yoni dipuja sebagai simbol suci feminim ilahi, Dewi Agung, sumber kehidupan, dan rahim universal. Seluruh sekte didasarkan pada pemujaan Yoni juga disebut Yoni puja. Yoni adalah sebagai tempat suci di mana esensi seksual atau spiritual ilahi seorang wanita dapat disembah. Yoni adalah pintu gerbang di mana kita dapat bersatu dengan pasangan seksualnya untuk mengalami keesaan dengan esensi Tuhan atau Dewi dapat ditemukan. Yoni berarti tempat suci dalam bahasa Sanskerta. Dalam Yoga Tantra, yoni perempuan dipandang sebagai erotis dan magis, dianggap sebagai tempat kebijaksanaan dan penyembuhan. Yoni adalah pintu gerbang di mana pasangan seksual dapat mengalami kesatuan kosmis. Ini adalah kuil di mana keilahian seorang wanita dapat disembah. Dalam beberapa sistem, ada cakra yoni yang hanya terkonsentrasi pada kesenangan wanita. Menatap yoni dan lingga adalah pengalaman meditatif yang luar biasa. Duduk dan menatap yoni yang cantik dan kehilangan diri Anda dalam tekstur, kekuatan hidup, dan warnanya. Hirup saja kehebatannya, berkati kekasih Anda dengan hadiah untuk menghormati bagian suci dari anatomi dan esensinya. Sirkuit otak mamalia yang terprogram mengubah kita menjadi kondisi alfa ketika kita melihat yoni dengan desain alami. Ini adalah yenta yang paling kuat dari semua yenta. Mencapai kedamaian batin dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan kacau? Apa yang mencuri seluruh perhatian Anda, menguras energi positif atau getaran tinggi Anda? Dalam masyarakat kita yang semakin kompleks, menemukan kedamaian batin sejati sama dengan menemukan oasis gurun. Metode untuk mengalami kedamaian batin dan terputus dari rutinitas harian yang sibuk. Terima apa adanya. Hanya ada begitu banyak hal yang dapat Anda pengaruhi. Apa yang tidak dapat Anda ubah atau pengaruhi seharusnya tidak menjadi perhatian Anda. Begitu banyak fokus dan berpura-pura pada apa yang tidak mereka kendalikan. Mengapa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat diubah oleh semua kekhawatiran di bumi? Mengapa peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda ketika Anda tidak yakin tentang apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Tenangkan pikiran. Meditasi tidak hanya merupakan cara yang bagus untuk menenangkan pikiran, tetapi juga merupakan aktivitas vital yang dapat mengubah hidup Anda. Namun, tidak semua orang ingin bermeditasi atau tahu caranya. Bermeditasi hanya 10 menit sehari dapat memiliki dampak yang sangat besar pada setiap bidang kehidupan Anda. Jika Anda memiliki banyak pikiran, dan pikiran Anda tampaknya membuat Anda gila, meditasi dapat membantu Anda menemukan kedamaian batin. Untuk menenangkan pikiran, cukup tutup semuanya, duduk kembali, tutup mata Anda dan bersihkan pikiran Anda dari setiap pikiran. Fokus pada kekosongan. Anehnya, hanya 10 menit menenangkan pikiran dapat membalikkan keadaan untuk Anda.
menghabiskan waktu di alam. Menghabiskan begitu banyak waktu di gedung-gedung melenyapkan ingatan kita tentang sifat manusiawi yang melekat pada diri kita. Adalah wajar bagi manusia untuk berada di alam. Itulah mengapa terasa begitu damai berjalan di taman, bersepeda di jalan setapak hutan, atau menyaksikan ombak laut bergulung. Menyaksikan keheningan dan mengamati alam memelihara kita dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Kami secara alami menyesuaikan diri dengan ritme musim dan getaran ibu Gaia. Latih kekuatan senyum Anda. Setiap kali Anda tertawa atau tersenyum, sesuatu terjadi pada tingkat kimiawi untuk membuat Anda merasa lebih baik, dan stres serta kenegatifan dicegah memasuki jiwa Anda. Yoga tawa adalah alat yang brilian untuk digunakan sebagai interupsi pola. Senyum sederhana bisa membuat perbedaan besar. Anda dengan cepat menyadari bahwa kedamaian menemukan jalannya dengan lebih mudah ke dalam diri Anda ketika Anda tersenyum dan menganggap diri Anda enteng. Lihat gambaran besarnya. Jika Anda begitu sibuk dengan masalah Anda sendiri, Anda dapat melihat hutan lebih dari pepohonan. Ingatkan diri Anda bahwa kosmos tidak terbatas dan tidak terukur. Baca tentang negara, budaya, atau agama lain. Dunia tidak berputar di sekitar masalah Anda. Letakkan hidup Anda ke dalam perspektif dan ucapkan doa bela sungkawa untuk semua orang yang terbunuh setiap tahun di seluruh dunia dalam perang dan bencana alam. Ini menempatkan kepedulian Anda ke dalam perspektif. Melihat melampaui diri sendiri sangat penting dalam menemukan kedamaian batin. Peduli orang lain tanpa menjadi penyelamat. Kedamaian batin sulit ditemukan ketika sedang mementingkan diri sendiri dan hanya mengkhawatirkan kebutuhan Anda sendiri. Ketika Anda mulai benar-benar peduli pada orang lain, keajaiban terjadi. Namun, pilihlah untuk berempati, bukan berbelas kasih. Empati adalah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan memperlakukan mereka sebagaimana Anda ingin perlakukan. Itu membawa serta kesabaran dan kasih karunia yang tak terbatas. Belas kasih dapat dengan mudah berubah menjadi perilaku penyelamat. Tidak hanya perilaku seperti itu yang berbahaya, itu dapat membuat Anda mencoba memperbaiki yang lain, yang selain menjadi puncak kesombongan, hanya mengalihkan perhatian Anda dari kedamaian batin Anda sendiri. Tindakan kebaikan dan niat baik secara acak memungkinkan Anda memudahkan jalan menuju kedamaian batin. Rangkullah harapan. Harapan adalah apa yang mencerahkan hidup Anda. Dengan harapan, Anda selalu memiliki jalan menuju kedamaian batin. Setiap kali kewalahan dalam hidup Anda sendiri, Anda mungkin melupakan harapan itu. Anda mungkin lupa bahwa matahari selalu bersinar setelah hari hujan, dan bahwa petak kasar ini hanyalah sebuah gundukan di jalan. Dengan harapan, apapun yang tampak mengerikan, Anda tahu itu hanya sementara dan segera. Hidup akan baik-baik saja lagi.
Ini mengangkat semua energi negatif dan vibrasi kotor dari seluruh keberadaan Anda, sehingga Anda dapat dengan cepat merasa kembali selaras. Temukan keyakinan dan nilai Anda. Apapun sistem kepercayaan Anda, rangkulah dengan seluruh keberadaan Anda. Ketika Anda hidup sepenuhnya dalam iman Anda, kedamaian batin akan menemukan jalannya ke dalam hati Anda. Memiliki keyakinan dan sistem nilai yang solid dan sehat, membangun jenis hati nurani yang dapat memimpin Anda menuju kedamaian dan kebijaksanaan batin. Studi menunjukkan bahwa penyembah spiritual memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan kurang rentan terhadap penyakit seperti kanker dan penyakit arteri koroner. Semakin besar kedamaian batin yang Anda alami berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup. Berkomitmen pada diri Anda, terus-menerus khawatir karena tidak memiliki semua jawaban adalah salah satu penyebab stres utama dalam hidup. Terimalah bahwa pengetahuan Anda terbatas dan rangkulah pola pikir untuk terus belajar. Bersukacitalah dalam mempelajari hal-hal baru. Sadari bahwa Anda tumbuh setiap hari dalam perjalanan spiritual Anda. Dengan demikian, Anda dapat menemukan diri Anda lebih dekat untuk mengalami kedamaian batin yang sejati. Hidup di sini dan sekarang, kebanyakan orang khawatir tentang peristiwa masa lalu atau kemungkinan masa depan yang belum terwujud. Tinggal di sini dan sekarang menghapus semua pikiran seperti itu. Mengapa khawatir tentang peristiwa masa lalu yang tidak dapat Anda ubah atau skenario masa depan yang mungkin tidak terjadi? Fokus saja pada hari ini, di saat ini. Bernafas. Bernafas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang dilakukan baik secara tidak sadar maupun sadar. Ini bisa sukarela atau tidak disengaja, dan dengan demikian diatur oleh dua set otot dan saraf yang berbeda, tergantung pada mode yang digunakan. Setiap rangkaian otot dan saraf dapat sepenuhnya menggerakkan dan mengatur sistem. Dengan demikian, nafas memiliki karakteristik unik untuk memungkinkannya mempengaruhi sistem saraf tak sadar. Ini adalah satu-satunya fungsi tubuh manusia yang dapat melakukan ini. Ketika kita berbicara tentang yoni yang secara harfiah berarti vagina, jalan menuju rahim. Ini lebih dari sekedar organ reproduksi seksual. Itu adalah ikon pemujaan dalam bentuk manusia. Ketika seseorang menyalahgunakan vagina, ia menyalahgunakan dewi yang bersemayam di dalam rahim, mulai dari rambut kemaluan. Di dunia sekarang ini, alih-alih menjaga kebersihan, baik pria maupun wanita mencukur rambut kemaluan mereka. Rambut kemaluan pada tubuh wanita berfungsi sebagai pelindung pintu gerbang rahim. Yoni tidak boleh diperlakukan sebagai manifestasi nafsu, tetapi sebagai kendaraan untuk pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Di Kali Yuga, perempuan telah kehilangan konsep kemurnian yoni ini. Sayang untuk dikatakan, itu dibiarkan digunakan dan disalahgunakan. Yoni itu seperti bejana yang menerima dan menampung energi dari kekasihnya, baik atau buruk. Ketika seorang wanita telah memiliki banyak pasangan dalam waktu singkat,
Energi dalam yoni bisa sangat membingungkan, sehingga mempengaruhi psikis orang tersebut. Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Apalagi bila penganiayaan terjadi ketika seseorang masih muda, orang tersebut akan mengalami kesulitan tumbuh melampaui cakra kedua sampai sembuh. Di zaman sekarang ini, orang-orang sudah menjadi santai tentang seks di usia yang sangat muda. Berhubungan seks di luar hubungan cinta adalah hal biasa. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh fisik, mental, dan spiritual, dan akan memperlambat pertumbuhan nyata. Seks tanpa kelembutan perasaan dapat menciptakan kebencian, penilaian, dan berbagai emosi negatif yang diungkapkan atau tidak diungkapkan dalam hubungan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang tercermin dalam cara pusar seseorang menjadi terdistorsi. Semua cakra terhubung melalui jaringan nadi halus yang merupakan transduser suara. Terutama cakra kelima dan kedua memainkan peran penting dalam menciptakan hambatan dan gangguan dalam aliran energi bebas dalam yoni seorang wanita. Kata-kata yang diucapkan berasal dari cakra kelima memberikan suara pada emosi di dalam hati. Suara dari cakra kelima menembus ke hati pendengarnya, baik itu suara keras atau murni. Suara murni mengirimkan energi murni ke yoni yang akan membuat yoni sehat dan berenergi. Suara keras mengirimkan energi kasar ke yoni yang pada gilirannya akan menciptakan memori seluler negatif yang nantinya dapat menyebabkan segala macam gangguan reproduksi dan menstruasi. Seorang wanita dalam tahap emosional yang mengekspresikan dirinya dengan keras akan menciptakan banyak gejolak di dalam tubuhnya, meninggalkan memori seluler negatif yang sebagian besar akan disimpan di dalam yoni. Kata-katanya yang diucapkan akan mempengaruhi dirinya sendiri, kemudian hanya orang yang dia teriaki. Memori seluler dapat membuat kemacetan dan simpul di daerah yang sering mengakibatkan kram, PMS, nyeri ovarium, kista endometriotestis, kanker serviks dan ovarium, frigiditas, dan infertilitas. Ketika nadi dan vena tersumbat, rahim menjadi dingin, dan kista lebih mungkin terbentuk. Oleh karena itu, yoni harus dijauhkan dari segala sumbatan agar energi dapat mengalir dengan bebas, dan yoni menjadi sehat dan berenergi, sehingga menjadi ikon utama ibadah dan pertumbuhan spiritual bagi pria dan wanita. Padahal kunci kesehatan yoni atau yang merupakan seluruh organ reproduksi wanita ada di tangan setiap wanita, sangat sedikit yang menggunakannya. Membersihkan diri dari emosi yang terekspresikan dan tidak terekspresikan adalah langkah pertama dalam merebut kembali status sebagai ibu ilahi di bumi atau menjadi dewi yang hidup. Banyak wanita di barat suka menganggap diri mereka seorang dewi, terutama berdasarkan pendapat pria dan fashion, tanpa terlebih dahulu membebaskan diri dari emosi negatif yang diekspresikan atau tidak diungkapkan. Partikularitas tidak menjadikan mereka dewi. Sebaliknya, mereka seperti robot yang diprogram oleh pencemaran mental lingkungan di daerah tempat tinggal mereka.
Untuk menjadi dewi sejati, seseorang harus terlebih dahulu memiliki keinginan untuk berubah. Kemudian mencari bantuan untuk menghapus ingatan seluler lama dan memberi energi pada yoni. Hanya dengan begitu, dia akan dapat terhubung dengan kekuatan dewi yang tidak aktif di dalam dirinya. Pemujaan mantra yoni dan penyembuhan suara dapat membantu menghilangkan ingatan seluler lama dan memberi energi pada yoni, sehingga memberi wanita perubahan untuk berhubungan kembali dengan sifat sejati dewi mereka. Semua bisa belajar menggunakan suara untuk menyembuhkan yoni. Hal pertama yang akan dirasakan seorang wanita dengan penggunaan mantra secara teratur adalah masalah menstruasinya akan hilang. Ketika perhatian khusus diberikan pada pusar dan bagian bawah perut, ini akan membantu menghilangkan kram menstruasi, retensi air, dan kembung. Suara juga dapat digunakan setelah melahirkan, keguguran, atau operasi perut bagian bawah. Mereka akan membantu rahim kembali ke posisi dan ukuran normal. Mantra sound healing dapat digunakan secara efektif untuk membantu wanita yang mengalami masalah pada ovarium, rahim, dan saluran rahim. Mantra sound dapat membantu mengendalikan endometriosis yang disebabkan oleh pertumbuhan abnormal dari lapisan rahim dan dalam jangka waktu lama bisa menjadi nonaktif. Kondisi ini menciptakan kusuk di usus kecil, sistem limfatik, dan pleksus sakral. Mantra suara dalam jangka waktu lama dapat membantu endometriosis untuk surut. Frigiditas atau keengganan seksual adalah masalah yang sulit, yang umumnya disebabkan oleh ketegangan emosional atau masalah pada organ, yaitu ginjal dan hati. Ketika seorang wanita mengalami pelecehan seksual, itu menyebabkan simpul seluler baik di hati dan ginjal, yang dikenal sebagai memori emosional. Ini adalah masalah yang sulit untuk disembuhkan dan mungkin memakan waktu beberapa saat dengan beberapa dan lebih cepat dengan orang lain. Bahan terpenting adalah semangat untuk hidup dan hidup, maka proses penyembuhannya lebih mudah. Ketika berbicara tentang yoni healing, yang kami maksud adalah seluruh organ reproduksi wanita yang kami sembuhkan dan bukan hanya vulva. Yoni puja adalah ritual tantra suci di mana yoni dipuja. Dengan memuja yoni, kita memuja sakti, esensi feminim, makhluk terdalam dari semua wanita. Ini adalah praktik yang berlangsung ribuan tahun dan masih sangat hidup di dunia sekarang. Yoni puja adalah ritual yang sangat detail, kuat, dan indah. Setelah menciptakan ruang suci, kita akan terlibat dalam proses pemujaan dan meditasi pada representasi dewi yang dimuliakan. Kita juga akan terhubung ke 5 elemen semesta dan memberikan persembahan kepada Bunda Agung. Yoni puja dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, namun tujuan pertama dan paling kuat adalah pemujaan dan pemujaan terhadap feminim, selaras dengannya menghubungkan dengan kualitas sakti, feminim, ilahi, dewi. Rahayu.